Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan sedikit presentasi tentang filsafat pendidikan Islam dan implikasinya terhadap pengembangan kurikulum PAI. Dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Heri Yudanta, dan kami dari kelompok 6 beranggotakan 3 orang, saya sendiri Arif Akbar Amiruddin, Al-Himni Hidayatus Solehah, dan Muhammad Abdul Rahman. Langsung saja menuju hakikat filsafat pendidikan Islam. Pengertian terhadap filsafat sangat beraneka ragam, tetapi pengertian yang representatif diberikan oleh Sidi Ghazalba sebagai yang dikutip Toto Soeharto, bahwa filsafat adalah berpikir secara mendalam, sistematik, radikal, dan universal dalam rangka mencari kebenaran, inti atau hakikat mengenai segala yang ada. Pemandu filsafat dan pendidikan Islam selanjutnya melahirkan satu disiplin ilmu tersendiri, yakni filsafat pendidikan Islam. Menurut Marimba, ketika kata tersebut sudah menjadi satu kesatuan yang saling sifat mensifati, sehingga yang dimaksud filsafat pendidikan Islam adalah filsafat pendidikan yang bercorak Islam. Dalam pandangan Muzayyin Arifin, filsafat pendidikan Islam pada hakikatnya adalah konsep berpikir tentang kependidikan yang bersumber atau berlandaskan ajaran Islam, tentang hakikat kemauan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan secara dibimbing menjadi manusia muslim, seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran Islam, serta mengapa manusia dibina dengan menjadi hamba Allah yang berkepribadian tersebut, sarana dan upaya apa sajakah yang dapat mengantarkan pencapaian cita-cita demikian adalah sebagainya. Urgensi filsafat Islam. Pendidikan merupakan persoalan hidup dan kehidupan manusia, dan sebagai proses hidup dan kehidupan manusia adalah proses pendidikan. Sebagai persoalan hidup, maka pendidikan dan pengembangan konsepannya perlu menggunakan sistem pemikiran filsafat tersebut di atas, menyangkut metafisik, epistemologi, aksiologi, dan logika. Karena problem yang ada di lapangan, pendidikan juga berada dalam lapangan filsafat tersebut. Karena itu hubungan antara filsafat dan pendidikan sangatlah erat. Dalam suatu usaha berfilsafat ialah memikirkan dengan seksama nilai-nilai dan cita-cita yang lebih baik. Sedangkan mendidik adalah usaha merealisasikan nilai-nilai dan cita-cita itu dalam kehidupan dan kepribadian manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan presentasi teman kami, yaitu selanjutnya tipologi pemikiran filsafat pendidikan Islam. Di sini kami akan bagi menjadi 5 tipologi. Pertama, perennial esensialis salafi. Yang kedua, perennial esensialis madhabi. Yang ketiga, modernis. Yang keempat, perennial esensialis kontekstual. Dan juga yang terakhir, yaitu tipologi rekonstruksi sosial. Pertama, perennial esensialis salafi. Perennial esensialis salafi yaitu sebuah tipologi yang berupaya memahami ajaran-ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Masyarakat ideal yang diidam-idamkan adalah masyarakat salaf, yakni masyarakat di era kenabian Muhammad SAW dan juga para sahabatnya. Yang kedua yaitu perennial esensialis madhabi. Tipologi perennial esensialis madhabi yaitu tipologi yang lebih menonjolkan wawasan kependidikan Islam dan yang tradisional dan kecenderungan untuk mengikuti aliran pemahaman atau doktrin-doktrin serta pola pemikiran sebelumnya yang dianggap sudah relatif aman. Ketiga yaitu modernis. Tipologi modernis ini berupaya memahami ajaran-ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan memperhatikan kondisi dan tantangan sosiohistoris
yang dihadapi oleh masyarakat tanpa memperhatikan muatan-muatan hasanah intelektual era klasik yang terkait dengan persoalan keagamaan dan juga kemasyarakatan. Yang keempat yaitu perennial esensialis kontekstual. Tipologi ini mengambil jalan tengah antara kembali ke masa lalu dengan jalan melakukan kontekstualisasi serta uji kalibrasi dengan mengembangkan wawasan-wawasan pendidikan Islam masa sekarang untuk selaras dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi serta perubahan sosial yang ada. Terakhir yaitu tipologi rekonstruksi, yaitu menonjolkan sifat proaktif sehingga tugas pendidikan adalah membantu agar manusia menjadi cakap dan selanjutnya mampu ikut bertanggung jawab terhadap perkembangan masyarakat. Selanjutnya, tipologi filsafat pendidikan Islam dilihat dari perspektif pemahaman Islam. Dilihat dari perspektif pemahaman Islam, yaitu harapan Islam yang ideal adalah Islam cita-cita yang ajaran dan nilai-nilainya tertuang dan terkandung dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Teks Al-Quran sebagai wahyu dari Allah yang sudah teruji kebenarannya dan otentitasnya, sehingga kebenarannya itu meyakinkan. Sedangkan mengenai hadis, para ulama melakukan kritikan internal dan eksternal sehingga muncullah kategori-kategori ada hadis sahih atau hasan dan doif jika dilihat dari kualitasnya. Ada hadis maqbul dan juga mardud dilihat dari segi hujah dan pengamalannya, serta ada hadis mutawatir dan ahad ditinjau dari segi kuantitasnya. Mungkin itu dari kami selanjutnya kami haturkan kepada temannya. Terima kasih. Ini saya akan menuliskan presentasi dari teman saya, yaitu mengenai implikasi terhadap pengembangan kurikulum PAI. Yang pertama yaitu pengembangan kurikulum PAI menatap inovasi pendidikan. Faktor utama yang perlu diperhatikan dalam inovasi pendidikan adalah guru. Guru sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Yang selanjutnya yaitu peserta didik. Peserta didik sebagai objek utama dalam pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar. Yang selanjutnya yaitu kurikulum. Kurikulum yang dimaksud adalah kurikulum sekolah meliputi program pengajaran dan perangkat yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Yang selanjutnya yaitu fasilitas. Fasilitas termasuk sarana dan prasarana pendidikan yang tidak bisa diabaikan dalam proses pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar. Yang terakhir yaitu lingkungan sosial masyarakat. Masyarakat secara langsung maupun secara tidak langsung. Implikasinya selanjutnya yaitu implikasi tipologi filsafat pendidikan terhadap pengembangan komponen-komponen kurikulum PAI. Untuk memperoleh gambaran secara terperinci tentang implikasi tipologi filsafat pendidikan Islam terhadap pengembangan kurikulum PAI, maka kajian berikut difokuskan pada implikasinya terhadap komponen-komponen kurikulum PAI yang terdiri dari komponen tujuan, materi atau isi, metode atau strategi, dan evaluasi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.